Di video kali ini, kita akan membahas beberapa trik dan jebakan dalam pembukaan Vienna atau Vienna Game. Kita mulai dengan E4, E5, lalu kuda C3. Pembukaan Vienna. Di posisi ini, hitam biasanya akan mengembangkan kuda ke C6 atau kuda ke F6. Sekarang, kita lihat kalau hitam memilih langkah kuda F6. Selanjutnya, putih memainkan langkah pion ke F4. Kalau dimakan, maka putih bisa mendorong pion ke E5, menyerang kuda. Kuda nggak bisa ke petak H5 dan G4, karena ada menteri. Kuda juga nggak bisa ke petak D5 atau ke E4. Kuda terpaksa kembali ke petak G8. Selanjutnya, kuda F3. Putih mengembangkan kuda sekaligus mencegah menteri ke H4. Dan hitam jalan D6, menantang pion D5 sekaligus membuka diagonal gajah. Putih menjawab dengan langkah D4. Kalau hitam memakan pion D5, putih jalan gajah B5, skak. Ditutup dengan pion dan gajah ke C4. Hitam memakan pion di D4. Putih mengabaikan ancaman terhadap kudanya dan memainkan langkah gajah kali F4. Kalau hitam makan kuda, maka gajah kali F7. Kalau raja makan gajah, maka hitam kehilangan menterinya. Karena itu, hitam memilih raja ke E7. Putih melanjutkan dengan menteri E2, skak. Kalau hitam mencoba menutup dengan gajah, maka jelas menteri kali E6, skakmat. Di sini, hitam jalan raja kali F7. Putih kemudian melanjutkan dengan kuda E5, skak. Kalau raja bergerak ke lajur E, misalnya raja ke petak E8, maka putih bisa jalan kuda C6. Di sini kalau raja ke F6, maka putih punya langkah gajah G5. Raja makan gajah dan kuda F7. Putih berada di posisi yang sangat unggul, dan apabila diteruskan, maka putih dapat menang dengan mudah. Sebagai contoh, sekarang kalau raja ke G6, putih tidak langsung memakan menteri, tapi putih memakan benteng lebih dulu, skak. Kalau raja ke H6, maka kuda ke F7. Gimana kalau raja ke F6? Putih tetap bisa menang dengan mudah. Kembali ke posisi ini. Misalnya, hitam mencoba langkah menteri E7. Pion tidak bisa memakan kuda karena terkena pin. Di sini, putih bisa menjawab dengan langkah menteri E2. Kuda terpaksa kembali ke petak G8. Kuda F3, kuda C6, dan D4. Di posisi ini, hitam tidak bisa mengembangkan kudanya ke F6. Dan gajah di F8 juga terhalang. Sekarang, jika hitam mencoba langkah D6, maka putih punya langkah kuda D5, mengancam menteri dan juga pion di C7. Kalau menteri ke D8, putih punya langkah kuda kali C7. Kalau dimakan, maka E kali D6. Hitam akan kehilangan menterinya. Kembali ke posisi ini. Sekarang, gimana kalau hitam mendorong pion ke D6? Berusaha mempertahankan pion di E5. Putih melanjutkan dengan kuda F3. Kuda C6, gajah B5, gajah D7, D3, gajah E7. Selanjutnya, gajah makan kuda. Dimakan kembali oleh gajah, dan putih makan pion di E5. Dimakan kembali, dan putih bisa memakan kembali dengan kuda. Kalau hitam rokade, maka putih makan gajah untuk merusak struktur pion hitam. Dimakan balik, dan putih rokade. Sekarang posisi putih lebih unggul. Putih menang satu pion. Selain itu, struktur pion putih juga lebih baik, dan benteng di lajur F juga sudah aktif. Putih bisa melanjutkan permainan dengan sangat nyaman.
Kembali ke posisi ini. Sekarang kita lihat kalau hitam memilih langkah kuda C6. Putih tidak langsung mendorong pion ke F4, tapi putih memainkan langkah gajah C4 lebih dulu. Selanjutnya hitam mengembangkan kuda ke F6, D3, gajah C5. Dan sekarang putih mendorong pion ke F4. Hitam tidak memakan pion di F4, tapi hitam memilih langkah D6. Putih mendorong pionnya ke F5, dan hitam rokade. Sekarang putih memainkan langkah gajah G5. Kalau hitam jalan H6 menyerang gajah, maka putih jalan H4, mengorbankan gajahnya. Pion makan gajah, dan pion makan pion. Selanjutnya, kalau kuda mundur ke H7, maka putih punya langkah menteri H5. Sekarang, putih punya ancaman skakmat. Kalau kuda kali G5, maka menteri H8 skakmat. Sekarang gimana kalau benteng ke E8? Putih bisa jalan menteri kali F7, skak. Raja ke H8. Selanjutnya, benteng kali H7, skak. Raja makan benteng, dan menteri H5, skakmat. Sebelum videonya selesai, ada puzzle buat kalian. Skakmat dalam 2 langkah. Sekarang giliran putih jalan. Coba kalian temukan langkahnya dan tulis jawabannya di kolom komentar. Makasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.